dalil itu. Dirusak oleh alam, diperbaiki oleh alam. Tapi yang dirusak oleh manusia tidak mungkin diperbaiki lagi oleh alam itu. Itu yang kita sebut dalam filosofi antroposin. Kejahatan manusia terhadap alam. Sekarang dunia berpikir tentang itu. Kalau kita seminar ke luar negeri, orang nggak tanya, do you speak English, do you speak Portugis, do you speak bahasa Indonesia. Orang tanya, do you speak environmental ethics? Orang tanya, do you speak gender equality? Do you speak feminism, ideas of justice? Semua itu adalah new kind of language. Dan saya percaya bahwa Timor Leste punya kesempatan emas untuk memulai new kind of grammar ini. Justru karena kita di sini negara baru, maka kita punya hak untuk mengatakan kita ingin tuntun dunia ini berdasarkan pengalaman konkret dari negeri ini. Kita mulai lihat misalnya berapa banyak sumber energi terbarukan yang ada di perut bumi Timor Leste. Begitu ditemukan nikel, seluruh dunia akan kita pergi ke Timor Leste, menguras jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan manusia. Jadi saya ingin membahas itu dalam upaya untuk menghasilkan kembali tadi the future itu. Sebuah ide akan timbul dari sini karena saya tahu di ruangan ini surplus IQ. Ada kalangan LSM, kalangan pemerintah, kalangan akademisi. Yang di dalam mungkin 20 jam saya baru ada di sini. Dan saya bisa rasakan bahwa ada kondisi akademis yang sedang tumbuh di negeri ini. Yang harus ditumbuhkan bersama-sama dengan demokrasi. Tapi justru di situ jebakannya tuh. Di dalam keadaan kita menganggap bahwa demokrasi artinya anything goes. Maka yang dihasilkan adalah chaos. Uncertainties. Kita tidak ingin hidup di dalam the republic of fear. Kita sudah pernah hidup di situ. Pak Sanana mengerti sejarah negeri ini. Bahkan Pak Sanana mengerti sejarah dunia. Dan saya mau anggap bahwa tidak ada sejarah Timor Leste. Tidak ada sejarah Indonesia. Tidak ada sejarah Thailand. Tidak ada sejarah Eropa. Yang ada sejarah dunia. Semua peristiwa di Timor Leste, di Indonesia, di Israel, di Iran sekarang adalah peristiwa dunia. Kita membaca satu paket berpikir bahwa sejarah adalah sejarah dunia. Hukum kausalitas bekerja tanpa kita sadari. Tapi sebagai orang yang diwadahi oleh pengetahuan, kita mau lihat jalan mana yang mampu untuk menghasilkan kembali peradaban. Jalan mana yang mampu mengucapkan kembali human solidarity di tingkat global. Jalan mana yang bisa kita tempuh untuk mengatakan global security harus didasarkan pada humanism. Waktu tahun-tahun 80 sebagai mahasiswa, saya pro kemerdekaan Timur Timur. Kami di UI itu bekerja untuk menghalangi kejahatan kemanusiaan oleh pemerintahan Soeharto. Karena bagi kami waktu itu humanity first, nasionalisme itu adalah bagian belakang tuh. Jadi saya terlibat secara emosi. Dan pada akhirnya dunia juga menganggap hal yang sama. Bahwa saya warga negara Indonesia, oke, tapi saya menganggap saya warga bumi. Bumi menghendaki humanitas itu diucapkan secara terbatas. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan di sini. Kalau kita anggap bahwa krisis ekonomi hari-hari ini adalah akibat dari perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas. Eksploitasi manusia terhadap alam disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap manusia. Jadi kalau kita tanya, apakah ada proletar? Ada. Siapa? Dia alam. Manusia mengeksploitasi manusia, akibatnya manusia mengeksploitasi alam. Jadi alam itu adalah proletarnya proletariat. That's the logics. Kalau kita lihat secara sosiologi, yang paling tertindas ketika terjadi eksploitasi kapitalisme adalah manusia, tetapi dengan gender perempuan. Yang paling dimiskinkan dalam proses akumulasi itu adalah ibu-ibu di dapur. Karena dia mesti mengatur anggaran. Tiba-tiba dia ditempeleng oleh suaminya karena kopinya tidak lagi manis, karena sang ibu tidak lagi bisa beli gula. Jadi yang disebut kaum proletar adalah kaum perempuan. Itu yang disebut sebagai feminisasi kemiskinan. Feminization of poverty. Nah kalau kita bicara tentang keadilan sosial, yang pertama kali merasakan ketidakadilan adalah dua makhluk. Satu adalah pohon, dua adalah perempuan. Nah, kita mau tahu apa peran kita untuk menghasilkan kembali justice itu.
Karena itu justice hari ini, politics adalah upaya untuk mendistribusikan justice. Dan keadilan harus tiba pertama-tama di piring ibu-ibu di setiap rumah tangga. Bukan tiba di anggota parlemen, bukan tiba di anggota kabinet. Itu yang namanya keadilan in optima forma. Nah, kesempatan itu terbuka di sini. Karena GMN punya fasilitas untuk diseminasi ideas itu. Bayangkan tadi, 24 jam GMN itu bekerja. Untuk apa? Untuk membangun opini publik. Tentang apa? Harusnya tentang justice. Supaya kita akan katakan bahwa melalui GMN, saya bilang, now I do speak environmental ethics. Now I do speak feminist point of view. Now I do speak human solidarity. Now I do speak global security. Jadi tugas peradaban dari GMN. Setelah Anda secara nekat ingin menguasai opini publik selama 24 jam, Anda akan ditagih. Whose justice yang akan dipromote oleh GMN. Jadi betul-betul ini satu kesempatan yang baik untuk kita diskusikan apa sebetulnya yang kita inginkan. Supaya GMN ini betul-betul menjadi vehicle. Menyempurnakan ide tentang kemerdekaan manusia. Kemerdekaan nasion Timur Leste. Kemerdekaan lingkungan. Dan semua itu yang kita sebut sebagai new kind of global grammar. Jadi sekali lagi, semua teman-teman saya di sini, saya anggap sebagai sahabat untuk menghilangkan kegelisahan manusia. Kita tahu bahwa sebentar lagi artificial intelligence akan jadi new citizen. Mungkin dalam 2 tahun yang hadir di sini adalah robot yang ingin merasakan apa artinya punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita khawatir kita akan jadi robot, betul. Tapi satu waktu robot akan khawatir dia tidak bisa menjadi manusia. Ini yang kita sebut dialektik antara teknologi dengan ideologi. Upaya untuk menghasilkan kembali kesejahteraan manusia membutuhkan artificial intelligence. Tapi robot akan bilang, saya mensejahterakan Anda, tapi beri kami rasa keadilan. Rasa keadilan tidak bisa diinstal oleh teknologi. Karena rasa keadilan adalah tatapan mata antar manusia. Bukan statistik yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, seperti tadi saya sudah katakan. Biasanya saya menguji disertasi, sekarang saya diuji nih. Silakan. Agora tempo para panelis nang tolu atau bela atau pergunta rumah. Ketiga panelis akan menyampaikan pertanyaan. Kemudian kita beri kesempatan untuk Pak Rocky menjawab. Obrigado Pak Tempo. Bang Rocky, selamat malam. Selamat datang sekali lagi di Timor Leste, di negara kami yang tercinta ini. Negara yang bukan salah. Oh, bukan selamat datang sekali lagi. Semoga datang berkali-kali. Oh ya, semoga datang berkali-kali. Yang pertama tadi sebenarnya hanya provokasi, tapi ternyata dia ucapkan sendiri. Selamat datang berkali-kali di Timor Leste. Untuk presentasi yang pertama sangat menarik ya. Terutama ketika menggambarkan situasi global yang terjadi. Sebenarnya saya mau mengatakan ini, kelemahan utama itu yang terjadi adalah kegagalan dari proyek modernisasi itu sendiri. Di mana akal budi menjadi sentral, menjadi tolak ukur untuk pembangunan manusia. Jadi manusia yang pintar itu diukur dari dia memiliki akal budi, berpikir secara sehat. Saya kira Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensiku itu diukur dari aku berpikir. Sehingga konsekuensinya saya kira membawa kita pada pemahaman yang lain yang bisa saya persekusi, yang bisa saya bunuh itu karena mereka itu sebagai objek yang aku pikirkan. Jadi mereka juga bisa terjadi bahwa mereka tidak ada. Ataupun kalau mereka ada, ya sejauh yang saya pikirkan. Maka saya hanya mau mengatakan itu satu kegagalan dari proyek besar dari modernisasi itu sendiri. Saya mau menarik itu dalam konteks kehidupan berpolitik, terutama kekayaan terbesar dari negara ini, kalau tadi katakan manusia. Dan manusia di negara ini mayoritas di atas 60% itu adalah orang-orang muda. Yang kita sebut generasi Gen Z. Yang mencoba untuk memahami politik. Tapi di dalam pemikiran mereka sudah dipengaruhi oleh
ada dua kelompok, satu kelompok mengatakan politik itu kotor Pak, karena terjadi korupsi, macam-macam hal begitu ya. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan berpolitik itu adalah seni, pengabdian. Untuk apa? Untuk bonum comune alias kesejahteraan bersama. Namun bila itu dilihat dalam konteks era yang post demokrasi atau post truth, di mana ada terjadi disinformasi melalui Facebook, media sosial macam-macam, kadang-kadang memunculkan dalam pandangan Gen Z ini, generasi Z ini, apatisme politik. Jadi yang mau saya tanyakan, menurut Bang Rocky, tolong bicara untuk orang-orang muda kami, generasi muda yang melihat panggung politik global seperti tadi, terjadi perang di mana-mana, terjadi di bagian regional, masih ada juga persekusi, dan mungkin di dalam negara kami sendiri. Supaya orang muda ini punya hati untuk berpolitik, kira-kira kiat-kiat atau trik-triknya apa? Begitu, terima kasih. Saya orang tua, jadi mau melihat anak muda hari ini semata-mata dari perspektif kemampuan untuk mengolah masa depan. Karena itu kita sebut generasi selalu berarti the next generation itu. Generasi hari ini kalau dia memakai grammar lama, maka dia bukan generasi. Generasi selalu berarti menghidupkan harapan. Jadi tadi misalnya kalau secara umum kita lihat bahwa yang gagal sebetulnya ada ide rasionalitas, ide modernitas. Betul tadi, ini pasti belajar filosofi. Descartes bilang begitu, cogito ergo sum. Di dalam keadaan berpikir, maka saya mengerti saya ada. That's the point. Tapi Descartes tidak pernah membayangkan cogito ergo sum itu akan berubah menjadi cogito interruptus. Pikirannya terputus. Dunia pada waktu itu, ketika Descartes hidup, berupaya untuk melihat apa sebetulnya fungsi dari rasionalitas. Tentu di dalam upaya untuk bertanding dengan fungsi-fungsi teologis yang menganggap bahwa built-in di dalam manusia adalah sola gratia. Belakangan kita tahu fungsi dari rasionalitas. Tapi kita kemudian baca sejarah filosofi, pada akhirnya rasionalitas yang diidealkan oleh Descartes itu berakhir pada fasisme Hitler. Itu kemudian yang dikoreksi oleh Horkheim yang menulis buku tentang The Dialectic of Clarung, apa bahasa Inggris of Clarungnya, Enlightenment. Sekarang ketika Descartes, ketika Hitler, ketika Mussolini bekerja di dalam rasionalitas, yang dihasilkan adalah politics, republic, politics of fear, ketakutan. Di dalam sejarah filsafat, yang disebut rasionalitas yang basisnya ada pengendalian, diubah oleh orang Jerman sendiri. Namanya Jürgen Habermas, yang mengembangkan rasionalitas yang komunikatif, yang dasarnya adalah sekarang kita sebut sebagai deliberative democracy. Percakapan antara manusia dengan mengedit beban-beban sosial, beban psikologis, itu yang memungkinkan demokrasi hidupkan. Tapi sekarang demokrasi itu justru diinvestasikan pada hal yang kuantitatif. Karena itu kita lihat, ya setelah dihitung oleh KPU, dia yang menang. Oh iya. Tapi dia memenangkan jumlah kedunguan publik karena money politics. Pidato berapi-api. Kita lihat bagaimana calon-calon presiden di banyak negara. Pidato berapi-api, sementara panelisnya bukan dari kalangan akademis. Yang terjadi bukan pedagogi, tapi demagogi. Wah. No point at all. Di Jakarta juga begitu yang terjadi kemarin. Akibatnya, lihat sendiri. Pemimpin yang tidak mampu bahkan untuk membuat kalimat sederhana yang di dalamnya ada isi itu. Kita hidup dalam retorika. No logic, tanpa logika. Jadi betul tadi bahwa anak-anak muda sekarang itu hidup di dalam dunia retorik.
karena sekedar mengkonsumsi sensasi, bukan substansi persoalan. Semua hal bisa dijawab dengan cara apa? Bukan dengan otak, tapi dengan 2-3 detik. Artificial intelligence. Google. Boleh nggak kita pakai AI? Boleh, tetapi bertanya dengan logika. Kalau sudah bertanya dengan dangkal, artificial intelligence akan ini jawabannya. Saya membayangkan misalnya server di Inggris, di Rusia, di Cina, di Amerika, setiap kali menjawab, artificial global itu menjawab, dia lihat, oh yang bertanya orang Indonesia. Pasti dangkal pertanyaannya. Tidak ada duel dengan artificial, dengan si AI sendiri. AI pun malas untuk berpikir kalau pertanyaannya pertanyaan dungu. Yes, that's the point. Jadi kita pakai artificial intelligence setara dengan intelijen kita. IQ kita tidak sampai di situ. Jadi saya ingin Timor Leste menghasilkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada pikiran supaya timbul dialektik. Saya ingin mahasiswa di Timor Leste, kalau dosenmu lagi ngajar, kau geleng-geleng kepala aja. Salah, tidak, bohong, tipu. Supaya timbul dialektik. Jangan mengangguk. Kalau Anda mengatakan tidak, itu artinya Anda sedang berpikir. Negativity is essential to thinking. Mendidak itu adalah permulaan dari berpikir. Di dalam ilmu pengetahuan. Demikian juga dosen. Dosen jangan ngajar hal yang benar aja. Ngajar hal yang salah supaya Anda jebak mahasiswamu. Kalau dia ngaku-ngaku yang salah, kasih dia 0. Itu namanya pedagogi dialektik. Jadi kita ingin Timor Leste itu memulai semacam kurikulum baru bahwa hanya dengan pikiran kritis anak-anak muda ini bisa menghasilkan masa depan. Apa itu pikiran kritis? Negativity, menggeleng, menidak, supaya ada duel argumen. Dengan cara itu kita uji. Siapa yang punya argumen terbaik, ya dia yang lolos. Argumenmu bagus, tapi argumen dia lebih baik. Maka kita anggap bahwa the force of the better argument itu yang mesti kurikulum inti dari sistem pendidikan. Saya kira di seminari diajarin tentang faulty reasoning. Dan harusnya tema-tema itu juga diajukan sebagai bahan perdebatan publik. Nah kadang-kala feodalisme mengendalikan logika. Sehingga karena yang bersangkutan berdarah biru, maka saya tidak mungkin mengajukan pertanyaan yang bersifat merah. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sekali lagi teman-teman muda yang ada di sini, yang mengikuti live streaming ini, pastikan bahwa Anda punya hak mengatakan tidak. Jangan mangut-mangut aja. Kira-kira itu. Bung Rocky, saya kira saya ada bukan pertanyaan tapi minta komentar Anda tentang tadi Anda menyebutkan tentang demokrasi di Timor Leste. Kalau kita referensinya adalah Economic Intelligence Unit, itu dia melakukan laporan dari 167 negara dan dia kategorikan Timor Leste adalah nomor 2 sejak tahun 2008. Itu nomor 1 sampai 2024. 2025 Timor Leste adalah implementasi demokrasi terbaik karena dia kategorikan ada full demokrasi, ada illiberal demokrasi, hybrid regime dan authoritarian regime. Dan dia melihat Timor Leste nomor 2 di ASEAN dan di Australia dan Asia. Timor Leste nomor 9 implementasi. Indikatornya adalah partisipasi politik, cultural political participation, women and politics dan lain sebagainya. Ada 5 indikator. Timor Leste berusaha untuk berkembang, membangun terus demokrasi ini. Itu adalah komitmen semua elit politik di negeri ini. Dan untuk mencapai apa yang dikatakan Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Saya minta komentar Anda tentang itu, tentang teori dan implementasi di Timor Leste. Terima kasih. Oke, coba kita lihat.
Ya tentu acuan kita selalu adalah lembaga yang netral tuh. Economist, majalah yang dianggap bermutu. Karena itu dia berhak untuk bikin standar. Itu dari economics itu. Kenapa begitu? Karena redaktur economics itu sebagian besar PhD itu. Yang afiliasi politiknya pasti ada. Tetapi dia bertahan pada ide yang sudah dia tuntun ratusan tahun, dari 150 tahun yang lalu. Bahwa dia akan jadi juru bicara publik. Nah itu kita percaya. Kalau misalnya saya di Jakarta ditanya, percaya siapa? Dibandingkan ekonomis. Oh banyak lembaga survei. Kalau saya bilang saya nggak percaya lembaga survei Republik saya akan dianggap sebagai tidak patriotis, tidak nasionalis. Padahal ini ide tentang demokrasi ukurannya global. Jadi kalau Timor Leste ada di urutan teratas itu, yang mesti kita cari apa sebabnya Timor Leste, negara kecil, negara baru, mampu untuk menghidupkan demokrasi dalam pengertian the habits of the heart. Habits of the heart. Demokrasi itu kebiasaan dari dalam hati. Yang kita sebut demokrasi sekarang adalah hasil pemilu. Oh ya, itu demokrasi dalam pengertian elektoral. Saya kasih ilustrasi misalnya. Kalau Bapak punya pohon pepaya, pohon mangga, lalu tetangga komplain pada Bapak bahwa daun mangga Anda mengotori halaman saya. Oke. Dalam demokrasi pakai hukum aja, tuntut di pengadilan. Keluarin KUHP, saya menuntut Anda karena telah mengotori halaman saya. Itu penyelesaian demokratis. Tapi bukan itu yang dimaksud habits of the heart. Kenapa tidak nego misalnya dengan tetangga, oke, saya kotori halamanmu dengan daun mangga, tapi bagian mangga yang sedang berbuah di halamanmu silakan ambil. That's the habits of the heart. Percakapan antara manusia dalam kejujuran itu. Sehingga tidak diperlukan hukum. Jadi sekali lagi, kalau demokrasi itu yang kita ingin ucapkan dalam percakapan sehari-hari, maka ukurannya adalah apakah itu jadi habits of the heart every single citizen. Nah itu yang kita perlukan sebagai dipromosikan misalnya oleh GMN. This is the idea of democracy. Bahwa setiap 5 tahun ada pemilihan elektoral, oke. Tetapi kita tidak boleh menunggu 5 tahun untuk memulai habits of the heart. Kan itu intinya tuh. Jadi idenya adalah kita mau supaya semua orang mengatakan saya seorang demokrat. Artinya saya mampu bercakap-cakap secara argumentatif. Itu aja. Tidak perlu pakai lembaga survei. Thanks. Terima kasih. Saya ini satu di antara 2 laki-laki ya. Jadi cantik sendiri di antara dia berdua. Selamat datang Bang Rocky di Timor Leste. Jelas, apalagi sama Bang Rocky yang pejuang kesetaraan gender. Terima kasih Bang. Saya mau, apa yang sangat saya kutip dari pembicaraan tadi, yang Bang Rocky katakan bahwa di dunia ini yang penting hanya 2 hal. Yang satu pohon dan yang kedua wanita. Dan wanita berbicara, yang paling penting wanita berbicara bukan di parlemen, tapi di rumah atau di dapur. Dalam kenyataan praktek di seluruh kawasan kelihatannya, wanita kalau bersuara atau wanita kalau bertindak selalu diminoritaskan. Bahwa kalau dengar wanita itu bikin pusing pala aja. Telinga kita telinga jadi tuli dengar ocehan wanita. Walaupun ocehan wanita itu untuk memperbaiki tindakan para laki-laki. Saya mau kasih sebuah kasus yang nyata
di sini bahwa kalau kita berbicara tentang keadilan ya Pak ya, keadilan itu, keadilan yang kita maksud di sini adalah keadilan yang berpegang teguh pada kemanfaatan dan kepastian hukum. Saya kasih satu kasus di mana terjadi bahwa seorang wanita yang bertahun-tahun, puluhan tahun mengalami tindak kekerasan domestik, bertahun-tahun dia mengalami. Dia tidak bisa melawan suaminya. Dan pada suatu ketika karena dia sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya, karena selama bertahun-tahun dia bertahan hanya karena dua hal. Hal pertama, karena dia orang Katolik, dia berpikir bahwa menikah hanya sekali. Yang bisa memisahkan pernikahan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, karena anak-anak. Karena yang lebih mencintai anak-anak dan memperhatikan anak-anak, maaf aja ya, jangan tersinggung, itu adalah wanita dalam kenyataan. Sampai suatu ketika wanita itu tidak tahan lagi. Tidak berpikir lagi bahwa soal perkawinan Katolik dan tidak berpikir lagi soal anak-anaknya. Karena sudah tidak tahan dengan kekerasan yang terjadi terus menerus. Dan suatu saat di mana suaminya sedang tidur, wanita ini mengambil kesempatan untuk membunuh suaminya. Dan sampai di persidangan, di pengadilan, apa yang diputuskan oleh hakim? Memberikan wanita ini 15 tahun penjara. Bang Rocky selalu berbicara soal keadilan berbasis pada filsafat hukum. Menurut Bang Rocky, keputusan ini apakah adil? Karena kebanyakan para hakim mereka hanya melihat pada hukum positif melulu, tanpa pertimbangkan hal yang lain. Antropologis hukum, psikologis hukum, atau sosiologis hukum untuk memberikan suatu keadilan yang benar-benar adil dan ada kemanfaatan hukum itu sendiri. Jadi bagaimana pendapat Bang Rocky dalam keadilan soal ini? Seorang hakim, apa yang harus dipertimbangkan seorang hakim untuk menjamin suatu keadilan yang sesungguhnya? Terima kasih. Saya coba dalami. Bertahun-tahun si perempuan disiksa oleh situasi yang dasarnya adalah patriarkisme. Kenapa patriarkisme? Aristotle, yang kita sebut bapak filsafat itu, bahkan merumuskan perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Jadi dianggap perempuan itu tidak mampu berpikir. Kondisi dia tidak mampu berpikir. Pikirannya tidak tumbuh, yang tumbuh tubuhnya tuh, kata Aristotle. Banyak kebudayaan yang menganggap bahwa perempuan itu adalah the roots of all evil. Perempuan itulah sumber dari segala kejahatan. Bahasa Perancisnya bilang femme fatale. Di mana ada perempuan, di situ ada kejahatan. Inskripsi ini, narasi ini masuk terus ke dalam peradaban manusia tuh. Dari awal status perempuan itu rendah dibandingkan laki-laki. Sampai tahun 30 perempuan nggak ada hak pilih di Amerika tuh. Jadi ini yang kita sebut sebagai peternakan patriarkisme sebetulnya. Hukum kita, kalau seorang perempuan datang ke bank meminjam uang supaya ekonominya bisa tumbuh, bank akan tanya, jaminan bahwa suamimu itu bekerja. Gitu. Anda harus buktikan bahwa suamimu bekerja. Loh, justru si perempuan itu ingin minta kredit karena suaminya penganggur. Udah, faulty logiknya. Karena dianggap bahwa perempuan itu tidak bisa membayar utang. Itu soalnya. Padahal fakta sejarah menunjukkan, Bangladesh misalnya, kredit yang diberikan pada kaum perempuan melalui proyek Muhammad Yunus, Garmin Bank itu, 99% kembali, yang diberikan pada laki-laki lenyap.
Tetapi patriarkisme bekerja. Suamimu siapa? Oke, saya ucapkan pelan-pelan aja. Di sini juga kata Pak Sanana. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Perempuan dianggap bukan subjek hukum. Bahkan dalam sejarah peradaban sampai abad 12-13, perempuan tidak dianggap sebagai subjek hukum. Perempuan tidak boleh bersaksi di pengadilan. Karena prinsip di pengadilan, dalam ilmu hukum ada prinsip unus testis nullus testis. Betul kan? Satu saksi bukan saksi, mesti perlu dua saksi. Asal usul kata testimoni dari kata testis. Testis artinya buah sakar laki-laki. Yang boleh bersaksi hanya yang punya buah sakar. Ya, itu intinya. Dan harus punya dua buah sakar. Karena buah sakar memang harus dua. Kalau cuma satu artinya dia udah dikebiri. Faktisitasnya begitu. Jadi bahkan dalam ilmu hukum bias patriarkinya udah jauh sekali tuh. Testimoni dari kata testis. Itu soalnya. Padahal kita tahu sebetulnya, kalau tadi politik artinya menghasilkan keadilan. Sekarang kita tanya, di mana keadilan pertama didistribusikan pada publik? Oleh parlemen? Oleh kabinet? Bukan. Keadilan pertama dimulai dari rahim perempuan. Ketika sang perempuan yang hamil, dia mendistribusikan nutrisinya dengan calon bayinya. Kecemasan ibu itu tiba pada anaknya. Untuk mengetahui detak jantung si bayi, cukup tanya pada ibunya, berdetak apa tidak. Sekarang mesti pakai USG. Jadi rahim perempuan adalah tempat pertama keadilan diwujudkan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Partai politik. Itu yang terjadi. Begitu masuk partai politik, langsung berlaku prinsip patriarkis. Kalau Anda perempuan, Anda tidak akan ditaruh di badan anggaran. Pasti ditaruh komisi 3, komisi 7 biasanya buat urusan rumah tangga gitu. Kayak itu sosiologinya begitu. Di Jakarta juga begitu. Sepinter-pinternya perempuan dianggap dia tidak bisa menjalankan matematika akuntansi itu. Bias itu ada di seluruh dunia. 10 tahun lalu skandal terjadi bahkan di Amerika. Seorang perempuan di Harvard University dibully oleh rektornya sendiri. Pada waktu itu rektor Harvard University namanya Lawrence Summers, bekas Menteri Keuangan Clinton. Setelah dia selesai jadi Menteri Keuangan, dia jadi rektor di Harvard. Kalau di Indonesia berbeda. Setelah jadi rektor ingin jadi menteri itu. Gak jelas logiknya. Lawrence Summers satu waktu sebagai rektor Harvard University, ada seorang perempuan ingin jadi guru besar di bidang matematika. Terus kata Lawrence Summers, buat apa perempuan jadi guru besar di bidang matematika? Mungkin Lawrence Summers hanya bercanda. Tapi itu masuk menjadi public discourse. Padahal di Amerika dianggap Lawrence Summers menghina perempuan. Di Amerika tidak ada pidana pada hate speech. Jadi Lawrence Summers tidak mungkin diadili karena menghina perempuan. Tetapi public opinion berpihak pada perempuan lalu bangkit feminist point of view. Gerakan perempuan Amerika mengatakan bahwa Lawrence Summers memanfaatkan keperkasaannya sebagai laki-laki patriarkis untuk menekan si perempuan. Akibatnya apa? Lawrence Summers mengundurkan diri. Karena dia ditegur oleh habits of the heart. Ditegur oleh value publik yang menganggap bahwa apapun yang ucapkan itu, kalau di dalamnya ada praktek kekuasaan, kendati sangat sublim, itu artinya Anda tidak bermoral. Dia rektor, pasti dia punya
surplus kekuasaan. Dia laki-laki terhadap perempuan pasti ada surplus kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi sampai sekarang saya tahu bahwa rahim yang menghasilkan keadilan diganti oleh rahim yang dipenuhi kekuasaan, yaitu politik laki-laki.